Wanita ini adalah orang buta, tapi malam itu ia justru menyaksikan sebuah kasus pembunuhan. Dia berlari ke balkon, menemui korbannya ternyata adalah sahabatnya. Bagaimana dia melihatnya? Semuanya harus dimulai dari beberapa hari lalu. Erika adalah seorang pianis buta, karena gangguan penglihatannya, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan. Dia sering dilecehkan orang lain, tapi ia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Satu-satunya teman dia adalah sahabatnya yang tinggal di lantai atas. Mereka selalu punya banyak topik bicara, tapi dekat-dekat ini sahabatnya seperti menyembunyikan sesuatu darinya. Setiap hari ada luka baru di wajahnya. Hari ini Erika sedang bermain piano di rumah. Tiba-tiba mendengar suara dari lantai atas. Sahabat dan seorang pria sedang bertengkar. Hari kedua, dia tersandung syal dalam perjalanan pulang. Dia mencium bau syal itu. Ini adalah barang sahabat. Dia naik lift ke lantai atas. Kebetulan bertemu sahabat yang buru-buru masuk, dan seorang pria yang tidak sempat masuk ke lift. Erika memberitahu sahabat bahwa ia menemukan syalnya, tapi sahabat mendekat dan berkata, "Tolong jaga dia baik-baik." Erika tidak tahu, itu adalah percakapan terakhir dengan sahabatnya. Dia baru tiba di rumah, dan mendengar suara sahabat dan pria bertengkar. Dia mengikuti langkah mereka, dari ruang tamu ke meja makan. Tetapi ketika pertengkaran meningkat, jejak sahabat semakin cepat, bahkan tampaknya melompat dari balkon. Erika segera berlari ke balkon, hanya mendengar teriakan orang di jalan. Dengan cepat, polisi mencari Erika untuk diselidiki. Tapi terhadap pertanyaan polisi, Erika mulai menjadi diam. "Apakah kamu mengenal korban?" "Tidak." Menghadapi kematian tragis sahabat sendiri, Erika justru diam dan membantahnya. Dia bilang saat itu ia sedang mendengar lagu, jadi ia tidak tahu apa yang terjadi. Karena tidak ada hasil, polisi meninggalkan nomor telepon dan pergi. Kenapa Erika berbohong kepada polisi? Karena semua ini adalah rencana balas dendamnya. Di saat Erika kecil, rumahnya digerebek oleh orang jahat. Ibu menyuruh kedua putrinya bersembunyi di lemari. Erika yang buta dan kakak sangat ketakutan, tetapi mereka tidak beruntung. Akhirnya mereka ketahuan oleh ketua penjahat. Mereka menyapu lemari pakaian. Hanya Erika yang selamat dari keluarganya. Erika yang buta mulai saat itu sudah membuat rencana balas dendam. Setelah penyelidikan bertahun-tahun, ia mendapat informasi tentang ketua geng, sedangkan sahabatnya itu adalah anaknya. Jadi Erika pindah ke lantai bawah rumahnya, dan berpura-pura berteman dengannya, bergaul selama beberapa tahun. Dia akhirnya diberi kesempatan untuk mendekati ketua geng. Hari itu sahabat meminta Erika untuk tampil di pesta ayahnya. Ini adalah momen balas dendam sekali seumur hidup. Ayah angkat Erika juga menyiapkan racun untuknya. Semuanya sudah siap, tapi di hari itu, sahabat justru meninggal, dan pembunuh yang membunuhnya sedang berada di rumah Erika. Wanita buta kembali ke rumah. Ia tidak tahu bahwa rumahnya dimasuki oleh seorang pembunuh. Pembunuh mengambil sebuah pistol dan mengarah ke dia, tetapi Erika melepaskan sepatu dengan tenang. Kemudian menyentuh dinding dan berjalan ke toilet. Pembunuh diam-diam mengikutinya. Dia baru saja memutar keran, tapi ia mendengar suara dari luar pintu. Dia menjulurkan telinga ke pintu, sedangkan pembunuh di luar pintu sedang meletakkan mulut pistol menghadap ke dalam. Erika merasa ada yang tidak beres, membuka pintu dengan keras. Erika mengikuti undangan sahabatnya, datang bermain piano di pesta ayahnya. Ayahnya sedang membacakan pidato. Kelihatannya kematian putrinya tidak membuatnya sedih sama sekali. Erika merasa ia berdarah dingin, jadi ia melampiaskan emosinya di piano. Keterampilan pianonya yang luar biasa. Dengan segera menarik perhatian ketua geng, ia memanggil Erika ke ruangannya, ingin minum dan mengobrol dengannya. Saat ini sekretaris masuk dan memanggilnya. Saat ketua geng pergi, Erika berpikir, kesempatan balas dendam telah tiba. Dia pura-pura meletakkan gelas di atas meja. Sebenarnya ia ingin memastikan posisi gelas ketua geng. Dia mengambil racun dari sakunya. Tidak sengaja racun jatuh. Dia mencoba membungkuk untuk mengambilnya, tapi tidak sampai. Dia menyentuh dengan kakinya, dan mendapatkannya. Dia baru ingin membungkuk, tapi saat itu ketua geng kembali. Dia segera mengangkat tangannya, berpura-pura mengambil gelas. Di saat yang sama, ketua geng kembali duduk di sampingnya. Racun berada di bawah kakinya. Dia terlalu takut untuk bergerak. Saat ini ketua geng meminta Erika pulang. Tidak ada cara lain. Ia menginjak hingga botol racun pecah. Kemudian berpura-pura menjatuhkan gelas.
Rencana balas dendam beberapa tahun ini hilang begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Erika juga diganggu sekelompok anak nakal. Kebetulan seorang pria baik muncul dan menolongnya. Jika kamu pikir ini adalah pahlawan menyelamatkan putri, maka kamu salah. Pria ini adalah pembunuh yang masuk ke rumah Erika malam itu. Keduanya makan di restoran, tapi pria itu terus menanyakan kabar sahabatnya. Ini membuat Erika merasa aneh. Kembali ke rumah, Erika sedang bermain piano. Tiba-tiba terpikir kata sahabatnya di dalam lift. Tolong jaga dia baik-baik. Dia segera berlari ke belakang pintu, mengambil sebuah USB dari bajunya. Ternyata USB ini adalah barang yang sahabatnya maksud. Ia tidak tahu rahasia macam apa yang ada di USB ini. Dia lebih tidak tahu dirinya akan jatuh ke dalam bahaya besar. Di perjalanan pulang rumah, sebuah van roti datang dan membawanya dengan paksa. Beberapa pria besar mengikatnya di dalam mobil, bertanya di manakah USB itu. Melihat dia tidak menjawab, mereka mulai membengkokkan jarinya. Erika kesakitan dan pingsan. Tetapi di saat ini, van roti tiba-tiba kecelakaan. Pembunuh itu membuka pintu mobil, melemparkan salah satu pria keluar mobil. Setelah pertarungan, ia membawa Erika pergi. Pembunuh mengantar Erika pulang ke rumah dan memberitahu semua faktanya. USB itu menyimpan banyak rahasia ketua geng, sedangkan putrinya menyimpannya untuk memperingati ayahnya. Terlalu banyak orang yang menginginkan USB ini. Beberapa orang ingin menggunakannya sebagai pegangan. Ada orang yang ingin menjatuhkan ketua geng, salah satunya termasuk sekretaris ketua geng. Jadi sekretaris meminta adiknya pergi ke rumah anak ketua geng untuk mengambil USB. Tapi siapapun tidak menyangka, putrinya justru tidak sengaja dan jatuh dari balkon. Pembunuh curiga bahwa USB ini berada di tangan Erika. Tetapi ia melihat Erika sebagai orang buta, dan tidak ingin bertindak kasar. Hanya ingin ia menyerahkannya. Erika setuju, tapi dia juga menawarkan sebuah syarat, agar kakak sekretaris pembunuh mengaturkan sebuah kesempatan untuk bertemu ketua geng. Pembunuh itu tidak melanggar kata-katanya. Erika bertemu lagi dengan ketua geng, tapi apakah rencana balas dendamnya akan berhasil? Ketua membawa Erika ke mobil, dan mulai ngobrol dengannya. Tapi ketika mengobrol, Erika merasa ada yang tidak beres. Ketua bagaimana mengetahui namanya? Jadi ia mengeluarkan sebuah pisau, dan meletakkan di leher ketua. Tapi ia tidak takut sama sekali. Dia mengatakan alasan penggerebekan tahun itu. Ternyata, sebagai ketua geng orang jahat, tidak sengaja bertemu ibu Erika yang buta. Kemudian wanita ini hamil, dan melahirkan 2 anak perempuan. Dia takut rahasianya akan menyebabkan masalah. Jadi dia menghancurkan satu keluarga. Tapi ia tahu, saat itu ada seorang gadis yang hidup, dan mengawasi keberadaannya. Dia tahu suatu hari nanti, mangsa akan datang dengan sendirinya. Kemudian sekaligus menghabisi satu-satunya orang beruntung saat itu. Mendengar itu, Erika mulai panik. Ternyata musuhnya tahu rencananya. Ketua geng melihat situasi ini, merebut pisaunya dan ingin membunuhnya. Momen bahaya, Erika menyebutkan nama sekretaris, mengatakan dia telah merencanakan untuk menjatuhkan Anda, untuk mengalihkan perhatian ketua geng. Benar saja Erika berhasil. Dia mengambil kesempatan lari keluar mobil, dan sementara lolos dari cengkraman iblis. Tetapi tempat tinggal Erika dengan cepat ditemukan ketua geng. Dia datang sendiri ke rumah Erika dan ingin membunuhnya. Tetapi Erika yang tidak ada tenaga, bagaimana bisa melawannya? Di saat Erika hampir mati, pembunuh datang menyelamatkan Erika. Pembunuh itu mengalami luka parah. Erika melihat darah di dadanya. Segera mengambil sepotong kain untuk menghentikan darah. Tunggu, bagaimana Erika bisa melihat? Pembunuh akhirnya terpikir. Ternyata setiap kali bertemu dengannya, pandangan Erika selalu berubah. Dia hanya berpura-pura buta. Alasannya adalah karena ia tahu, untuk lebih mudah mendekati ketua geng, untuk melaksanakan rencana balas dendamnya. Kerja keras bertahun-tahun tidak sia-sia. Sekarang dia bisa meletakkan tongkatnya, memulai hidupnya yang baru.